kasih. Silakan. Oke, saya jawab yang pertama. Itu pertanyaannya pasien mau PCI nggak ya? Ada keterangan ini. Tidak ada keterangan. Oke, jadi tadi Bu Deswita nyampaikan, saya salah ngomong terus Deswita. Dulu saya punya teman namanya Deswita, soalnya Bu Deswita. Salah. Maaf ya Bu Deswita ya. Jadi tadi Bu Deswita sudah nyampaikan bahwa ada suatu warning atau ada di guideline bila pasien hendak menjalani PCI itu ada temuan adanya trombus pada ujung kateter pada pasien yang mendapatkan fundaparinux. Sehingga perlu penambahan dosis heparin add-on saat PCI. Bila ini dalam subset pasien mau PCI, mungkin ada benarnya, ada letaknya ketika sebelum PCI, si dokter lebih memprefer low molecular heparin, bukan fondaparinux. Tetapi, bila pasien itu sudah tidak dalam wacana PCI atau early PCI yang sudah siap akan dikerjakan, antara enoxaparin dengan fondaparinux memiliki efikasi yang sama karena dia bekerja pada target terapi yang serupa. Nah, memang pada guideline baik European maupun American memiliki sedikit jagoan. Pada tadi yang disampaikan oleh Bu Destita, ESC non-STEMI itu kelas 1A-nya dengan menggunakan fondaparinux. Beda dengan bila dia guideline STEMI. Bila guideline STEMI itu dia kelas 1A-nya enoxaparin. Ya, jadi begini dia. Itu. Jadi antara bila non-STEMI, kelas 1A-nya baru fondaparinux. Bila STEMI, dia enoxaparin. Gitu. Mungkin Bu Destita ada yang mau ditambahkan atau lanjut? Jelas, Dok. Tentu kondisinya ya, Dok ya? Iya, betul. STEMI atau non-STEMI. Iya. Mungkin dari saya tadi pertanyaan yang kondisi apa yang tidak bisa diberikan. Tadi Pak Frans juga sudah menyinggung bahwa kita perlu memperhatikan kontraindikasinya. Jadi kita perlu memperhatikan apakah pasien tersebut memiliki hipersensitivitas seperti yang tadi dijelaskan, apakah dia punya riwayat perdarahan yang aktif misalnya di tukak, dan juga pertama itu ginjal, bagaimana fungsi ginjalnya. Jadi tidak bisa digunakan kontraindikasi untuk pasien dengan fungsi ginjal yang di bawah 20 mili untuk clearance-nya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, jadi hanya gangguan ginjal saja yang dan itu stage-nya sudah tinggi ya? Stage 4 ya. 20 mili ya. Ya, di bawah 30. Kalau boleh nih Pak Frans, saya nambahkan sedikit. Tadi soalnya saya sempat ngelirik Q&A itu. Jadi ada sejawat apoteker yang bertanya tentang dokternya nggak mau pakai fondaparinux pada pasien CKD. Itu kalau nggak salah tadi ada pertanyaan begitu ya. Jadi justru sebenarnya kalau slide-nya bisa ditampilkan, justru uniknya begini. Kalau ada nggak ya slide-nya ya? Saya bisa share slide-nya nih. Jadi ini diperhatikan nih. Pada pasien yang stage-nya 15 sampai 29 ya, dia enoxaparin boleh pakai. Tetapi di bawah dari itu yang bila pasien itu ternyata 22 hitungannya. Kalau di enoxaparin dia nggak boleh kasih tuh. Dia hanya ngasihnya 1 mg per kilogram berat badan itu. Tapi kalau di fondaparinux bisa ada yang kurang dari 20. Artinya apa? Sebenarnya kita tidak bisa hanya nggak boleh sama sekali tidak. Ini ada bagan yang mungkin bisa harus didiskusikan bersama dengan teman-teman yang bilang bahwa nggak boleh pada pasien CKD diberikan
Fondaparinux. Di sini Fondaparinux hanya tidak direkomendasikan bila kurang dari 20 saja. 20 ke atas masih boleh. Cukup parah ini kan. Iya, seperti itu. Jadi bukan mutlak tidak boleh untuk gangguan ginjal, tetapi tergantung Harus IGFR-nya berapa, betul. Di ginjalnya. Ya, IGFR-nya cukup rendah. Ya, berikutnya 1-2 kali lagi mungkin. Banyak sekali soal pertanyaannya. Untuk kasus PCI dan dengan ACS, di Fornas maksimal pemakaian ticagrelor hanya setahun. Setelah itu apa boleh di-switch dengan clopidogrel? Nah, ini ngomong yang lain, enggak apa-apa ya. Terus, apakah pemakaian Fondaparinux itu bisa dipakai sendiri seperti insulin pen? Karena sama-sama subkutan ini kayaknya. Monggo. Oke, Bu Desita dulu deh pertanyaan yang kedua. Ya, biasanya sih untuk yang berkaitan dengan jantung dan lain-lain itu tidak direkomendasikan untuk penggunaan sendiri. Jadi lebih kita untuk ke tenaga kesehatan yang berkompeten. Jadi ini sesuai dengan rekomendasi dokter juga sih. Jadi mungkin siapa tahu pasiennya juga tenaga kesehatan gitu ya. Jadi tapi memang tidak direkomendasikan. Jadi bisa berdiskusi dengan dokternya seperti itu. Biasanya untuk yang berkaitan dengan jantung kan cukup serius ya. Kalau diabetes kan dia lebih panjang, lebih umum gitu, dan bisa menggunakan yang dia insulin seperti itu. Terima kasih. Ya, saya setuju bahwa penggunaan Fondaparinux ini ataupun enoxaparin harus in hospital. Jadi in hospital treatment bukan seperti insulin yang harus atau bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama, yang kedua, penggunaan ticagrelor memang restriksinya hanya 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun post PCI itu harus reevaluasi ischemic burden. Yang paling mudah dengan cara treadmill. Apabila dengan treadmillnya bagus, artinya sudah tidak ada indikasi kuat kembali untuk melanjutkan dengan dual antiplatelet acetylsalicylic acid dengan ticagrelor. Apabila hasil evaluasi ischemic burden melalui treadmillnya tidak bagus, pasien harus menjalani koronangiografi kembali. Dan bila pasien belum berkenan melakukan koronangiografi kembali, ya kita harus tahu bahwa secara restriksinya sudah cukup, kita kemudian switching ke clopidogrel. Demikian Pak Frans. Berikutnya ini tinggal 2 kali lagi kayaknya. Secara head to head, mana yang lebih poten antara Fondaparinux dan unfractionated heparin? Kemudian untuk Bu Desti mungkin ini, kalau ada yang menawarkan Fondaparinux lebih murah, komentarnya bagaimana? Fondaparinux lebih murah. Itu Sedang maksudnya lebih murah. Maksudnya sama brandnya atau berbeda brandnya? Beda brand kayaknya. Beda brand ya. Jadi sesuai tadi ya, kalau menurut pendapat saya ini sesuai yang disampaikan bahwa kita itu memilih obat tuh harus tepat kualitas, keamanan, dan efikasi. Dan saat ini untuk Arixtra Fondaparinux dengan brand Arixtra itu sendiri, yang jelas indikasinya itu sudah lengkap ya. Jadi dia prevention VTE, treatment VTE, dan juga treatment ACS. Jadi kita perlu melihat sendiri, lebih murah apakah indikasi yang disetujui oleh Badan POM tersebut mencakup 3 indikasi tersebut atau tidak. Karena kita tidak bisa memisahkan hanya klinis, tapi juga kita perlu secara legal itu ada indikasinya atau tidak untuk ACS. Jadi yang seperti tadi kami informasikan bahwa untuk akut coronary syndrome ini sendiri, untuk Arixtra kami memiliki paten sampai tahun 2022. Jadi dari sisi legal pula kita juga memperhatikan. Jadi kadang-kadang kita harga, tetapi kita kan sebagai tenaga kesehatan juga perlu untuk comply terhadap regulasi yang ada. Seperti itu kalau dari pendapat saya. Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan saya ini lebih gampang. Kalau saya ditanya yang tadi bingung tadi jawabnya ya. Jadi tentang head-to-head study antara Fondaparinux dengan heparin. Ya. Jadi sudah ada studi, maaf sekali saya tidak memaparkan di sini, tetapi kalau ada yang
ingin